Evita masih ada pendalaman yang kemarin? Silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan. Saya rasa kemarin itu saya mengangkat 4 isu dan isu itu saya lihat di paparan Bu Menteri sudah terjawab. Walaupun ke depan tentunya saya ingin lebih mengetahui langkah konkret apa yang akan dilakukan oleh kementerian. Isu pertama saya angkat kemarin ini mengenai tata ruang. Sudah ada, saya lihat di presentasi Bu Menteri di halaman-halaman terakhir, itu sedang proses. Ada ininya tandanya Bu ya, sedang proses, sedang proses. Kemudian isu kedua yang saya angkat isu mengenai sampah. Dan rupanya isu ini tidak menjadi concern saya saja, juga sampah di destinasi pariwisata ini menjadi concern Bapak Presiden yang disampaikan pada rapat koordinasi di Sentul kemarin ini. Yang ketiga itu isu keselamatan, keamanan, keberlanjutan dari pariwisata kita. Ibu sudah angkat di jawaban, namun demikian juga sama saya masih ingin mengetahui nanti langkah konkret apa yang akan dilakukan oleh kementerian. Yang keempat saya angkat kemarin ini isu mengenai pariwisata, langkah-langkahnya apa nih dengan destinasi-destinasi wisata yang terdampak. Saya lihat di jawaban Ibu hari ini di presentasi sudah ditambahkan Bu. Ya kan, namun demikian untuk informasi saja kami dari Komisi 7 nanti tanggal 11 akan melakukan kunjungan kerja ke Sumbar. Di situ kita undang kepala dinas dan lain-lain, kementerian tentu kami undang juga. Nanti kita ke daerah-daerah yang lain bencana, kita ingin mengklopkan data kebutuhan mereka. Apa yang mereka butuhkan, yang mana yang terdampak, apakah sama dengan data yang tadi dipaparkan kepada kita gitu loh. Supaya kerja lapangannya itu lebih jelas, base daripada actual yang yang dibutuhkan oleh daerah bencana terdampak. Saya mohon juga Bu Menteri, kalau kita pun spek Komisi 7 ini kita bukan pergi jalan-jalan. Saya minta yang dampingi kita itu levelnya dirjen lah yang dikirim gitu. Jadi jangan kirim level direktur gitu. Karena isu-isu yang kita angkat ini penting untuk pariwisata. Kalau perlu berapa ini kunjungan kita yang penting ke gubernur, Ibu Wamen ikut gitu loh. Sehingga bisa berdialog langsung, dan biasanya wakilnya hadir, sekdanya hadir, kepala-kepala dinasnya juga hadir. Bu Wamen bisa hadir langsung juga, mendengar langsung dari daerah. Penutupan tambang nikel di Raja Ampat itu hasil kunjungan kami Komisi 7 ke Papua. Banyak yang sudah kita hasilkan. Dan oleh karena itu kita selalu didampingi. Ya at least dirjen lah untuk mendampingi itu. Kenapa saya minta levelnya bukan saya tidak menginikan direktur, bukan. Tapi bisa langsung ya kan action Bu. Oh ini toh yang dibutuhkan. Harus lakukan apa? Lihat anggaran. Oh kita ada anggaran atau tidak. Itu adanya di level-level Bapak dan Ibu para dirjen yang ada. Yang lain-lain saya hanya ingin mengangkat isu Bu Menteri. Isu ini bukan untuk Bu Menteri saja, tetapi saya wajib sampaikan karena ini adalah aspirasi dari masyarakat di destinasi pariwisata. Kalau saya nggak sampaikan mereka bertanya, ngapain kita ini Zoom meeting sama Bu Evita tapi nggak disampaikan kepada menteri yang terkait. Bu Menteri bukan tanggung jawab Bu Menteri, bukan pariwisata yang punya gawe gitu. Tetapi dimohon karena ini adalah ruangnya itu adalah ruang pariwisata, Bu Menteri mungkin bisa melakukan koordinasi dengan KL-KL yang terkait. Di paparan Bu Menteri tadi salah satu prioritas destinasi pariwisata adalah Gili Tramena. Iya kan? Ini di destinasi itu Bu ada masalah sekarang. Itu yang mereka sampaikan kepada kami. Dari 3 Gili itu masalahnya sama, sampah. Ya kan? Yang kedua air. Nah, yang ketiga ini Bu yang menjadi masalah yaitu dilakukannya pembangunan breakwater di Pantai Gilimeno oleh Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Nusa Tenggara. Itu kementeriannya PUPR Bu, bukan Kementerian Pariwisata. Itu nilai proyeknya kira-kira 72 miliar
yang mungkin dianggap mereka itu ketika dilakukan pembangunan tidak dilakukan yang namanya feasibility study yang benar, ya kan? Kenapa? Karena pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat di sana maupun pelaku usaha. Janjinya tolong ditayangkan apa namanya videonya, ya kan, yang Breakwater ini. Nih Bu, ditayangin deh. Suaranya mana nih? Ini Bu, yang dibangun Bu. Ini bayangin itu villa-villa besar yang ada di pinggir sini. Coba breakwaternya dibangun seperti ini. Bukannya sangat-sangat merusak estetika daripada apa namanya Gili Meno itu. Dan sekarang 3 bulan baru dibangun, betonnya itu udah runtuh. Coba lihatkan beton-beton yang runtuh videonya. Nih, beton-beton itu udah runtuh. Baru 3 bulan pembangunan. Jadi mereka merasa bahwa ini tidak menambah nilai tambah bagi destinasi yang ada. Ini merusak, benar-benar merusak karang yang ada di situ Bu Menteri. Nah tolong dalam hal ini Bu Menteri bisa melakukan koordinasi dengan apakah itu Pemda, apakah itu kementerian dan lembaga lain yang terkait. Gili Meno baru dibangun tuh. Breakwaternya tuh baru dibangun. Nah 3 bulan pembangunan, beton-betonnya udah rontok begitu, merusak karang yang ada gitu. Ya kan? Perjanjian mereka, breakwater itu dibangun di bawah air, tidak di atas permukaan air, tidak akan merubah, mengganggu estetika daripada pantainya. Tapi lihat yang terjadi tadi di video pertama, itu benar-benar yang pertama tadi, itu dibangunnya di atas air. Tuh. Ini kan kayak jelek banget pemandangan. Investor yang ingin membangun itu lari udah dari sana. Nggak mau dia melakukan investasi dengan apa yang dibangun sekarang ini. Kalau saya sih mendingan untuk abrasi, mereka, saya katakan, adakah dampaknya kepada abrasi itu sendiri? Dia bilang kekurangan dari abrasi. Tidak juga, kata mereka. Nah ini kan berarti kalau perlu dibongkar ya dibongkar sajalah. Kalau ini memang mengganggu pengembangan daripada pariwisata. Kemudian Ibu mengenai pariwisata ini kan sudah masuk Gili Tramena ini, termasuk Gili Meno ini sudah termasuk di destinasi prioritas. Namun demikian status dari kawasan ini belum jelas Bu Menteri. Jadi status kawasan dari Gili Tramena ini masih masuk dalam kawasan hutan konservasi dari tahun 2021. Sekarang boleh dikatakan pembangunan yang ada itu pelanggaran. Kalau kita melihat kepada status daripada Gili Meno itu. Namun demikian kan pariwisata kemarin sudah masukkan ke prioritas. Begitu prioritas kan orang ngebangun. Investor itu kan selalu membidik ya Bu Menteri ya. Mereka invest 300 miliar segala macam. Sekarang ini ada surat dari Menko yang keluar 2023 itu memoratorium semua pembangunan, izin baru maupun perpanjangan daripada izin lama. Itu yang terjadi sekarang ini. Jadi daerah pariwisata Ibu, prioritas Ibu ini lagi punya masalah dan tentunya saya harapkan Kementerian Pariwisata bisa mencari solusi terhadap permasalahan yang ada. Kemudian itu pasokan airnya Ibu terputus di Gili Meno itu. Sejak tahun 2024 pasokan air bersih di Gili Meno itu terputus Bu. Akibat dari dihentikannya operasi PT BAL di Gili Meno, BAL Bu. Itu putusan dilakukan karena adanya kehendak dari PT TCN yang telah bekerja sama dengan PDAM untuk memasuki dan mengambil alih usaha pemasokan air di Gili Meno. Tapi dampak dari persaingan yang ada sekarang ini Bu, yaitu mereka akhirnya sekarang kekurangan suplai air bersih. Nah ini masalah-masalah ini saya harapkan bisa dibantu Bu Menteri untuk menyelesaikannya kepada KL-KL terkait. Masyarakat di sana saya tanya, mereka itu menolak masuknya PT TCN ke Gili Meno karena berefleksi dari pencemaran lingkungan Bu.
Jadi mungkin anak buahnya Ibu nanti yang ditugasi ini bisa mencari data yang detail. Nanti juga saya akan memberikan informasi ini kepada Ibu yang saya catatan-catatan saya ketika melakukan Zoom meeting dengan mereka. Oleh karena itu Bu, terhambatnya realisasi investasi tentunya di Gilimeno ini mencapai kerugiannya itu mencapai ratusan miliar rupiah, bahkan bisa mencapai triliun. Karena minat investor, mereka tuh kan tahu ini destinasi pariwisata prioritas. Investor pasti memiliki minat untuk itu. Oleh karena itu Bu, saya berharap dicarikan solusi untuk permasalahan yang ada. Kemudian satu lagi Pak, saya Pak Sesmen ada hadir sama kita. Saya senang nih ada program di Bu Menteri itu untuk pengadaan mooring buoy. Nah, masalah yang ada di Garaja 4 itu karang-karangnya hancur karena kapal di situ waktu kita rapat dengan gubernur dan jajaran, mereka itu hancur karangnya karena tambat. Itu mereka itu kemarin cuma punya 5 ya Pak ya. Mereka hanya punya 5 dan mereka kekurangan banyak sekali. Dan saya kagetnya ketika saya tanya, Pak Gubernur memangnya harga mooring buoy itu berapa? Satu, hanya 500 juta. 700 sekarang. 700 juta. Sementara karang itu ratusan tahun untuk membangun karang. Ketika kapal itu menambat di Raja 4, itu merusak karang yang ada karena mereka tidak pakai mooring buoy. Jadi kalau saya rasa mungkin juga ditambah cukup banyak, mungkin kita bisa minta bantuan dari BUMN Bu Menteri untuk penambahan daripada mooring buoy ini. Kemudian Bu Menteri, Starlink. Diwajibkan di Raja 4 itu boat semua punya Starlink. Bapak Sesmen kan tahu, kita keluar sedikit maju ke tengah laut itu HP kita mati semua. Di speedboat yang besar, di kapal-kapal sudah ada Starlink. Tapi ketika speedboatnya yang kecil, itu kita benar-benar putus komunikasi. Sementara kita mau ke Pulau Kayak, itu perjalanan naik boat itu 3 jam, 4 jam, 6 jam. Bayangkan kita nggak punya komunikasi untuk keselamatan pariwisata. Diwajibkan Bu Menteri dari nanti sistem tata kelola dari keselamatan keamanan ini diwajibkan setiap boat yang melakukan perjalanan ke Pulau Kayak yang jauh-jauh wajib memiliki Starlink Bu Menteri. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Ibu Saudara pimpinan dan anggota Komisi 7 yang